Dadi ra peduli sing dikeki sapa, pokoke ngekeki ngarep-ngarep sedekah, ngarep sawab iso takok. Bahkan sing dikeki masih sugih niku. Oke, monggo mulai enten nitine malih. Nggih, semakin banyak penguat, mungkin niku sing didamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menawi ningali kula lek menawi takbir mboten betul kitab nggih tumut sing takbir kali mawon cuma pemikirannya nggih dadi benten. Mungkin lek masalah statusnya kula luwih setuju kali Bapak ingkang punika Pak sinten niku wau sedekah niku wau. Amargi nggih niku wau namung napa niku sampun jelas menawi amplop utawi dhuwit niku wau dipun sukaaken dhateng yugane. Dadose lek masalah pentasarufan pancen larine niku wau di hajru dipun napa niku cegah untuk mentasarufkan sendiri. Dadose untuk masalah pentasarufan orang tua wajib untuk mengikuti atau membendaharai. Nah, jadi supaya pentasarufan uang tersebut itu tadi bisa sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi kalau masalah status uangnya itu adalah hibah ataupun sedekah dari orang lain yang menjadi milik dari anak tersebut. Orang tua tidak mempunyai hak untuk dalam hal itu. Tapi kalau untuk pentasarufannya itu orang tua harus mengkondisikan anak tersebut untuk apa saja pentasarufan uang tersebut. Terima kasih. Nggih. Mewakili Kang Pondok niki. Mungkin wonten itune. Untuk menambah tadi, okay. Ada hubungannya dengan al-hajru tadi di sini ya. Al-hajru nawani ya. Hajru atau mencegah itu ada dua macam. Pertama hajrun limaslahatil mahjur alaih. Jadi untuk mencegahnya menasarufkan harta benda itu demi untuk mengamankan harta bendanya anak yang dicegah. Yang kedua, hajrun limaslahatil ghair. Yang kedua, mencegah mentasarufkan harta karena demi untuk kebaikan orang lain. Nah, yang masuk di sini itu limaslahatil mahjur alaih. Jadi orang tua menghai uang itu tidak dikuasai sepenuhnya, enggak. Ini ya niatnya itu ya mengamankan gitu. Niatnya mengamankan daripada uang tadi oleh anaknya yang belum balik itu nanti diboroskan. Nah, lebih baik ini diamankan oleh orang tuanya. Jadi itu istilahnya mahjur alaih itu demi untuk mengamankan saja. Nggih, Yang terima kasih. nau kita iki jenengan ya. Ya. Oke, dari yang awal. Ya pun, niki katesnya penuwatan enten kita dapat sing masuk nomor 1 khususnya nomor 1 ya. Pak Mudovi mungkin Neng. Pak Amin nomor setunggal foto ibarat status amplop enggak Niki ngapunten Mbak. Iki masalah niku penyenatuskan bukan tasarufnya. Duit niku gadane sinten ngoten nggih. Duit iki duwite nek wong tuwek apa duwite anake. Nek jenengan lawas niku wau leres tasarufe tiyang
sepah. Berarti lek tasaruf yang sepah berarti nyotore gak jugane nggih. Tapi cuma yang tasaruf niki seksi mangke kedua nggih. Terus ngeten, lek teng mriki ngeten. Napa kula wantun lek angklop jelas duwite anak. Ngeten. Ida khotana sasun waladahu wa amila walimatan wa humilat ilaihi hidayatan walam yusami ashabuha ab wala abibna fahaliya li ab awli ibni wajani soha anawi annaha li ab wajaba kotiusan annaha li ibni. Jadi lek enek walimah pada hasil waliman wong tuwek hadiah sudah jelas. Lah niku enek wong moro uwehi barang. Mungkin mobil ngoten nggih. Lek ewe klambi cilik jas otomatis nek bocahe. Niki gak ada korinah, enggak ada nama ini diberikan pada ab atau si anak. Itu masah ada dua wajah. Yang satu tetep nek wong tuwae. Sebabnya sing waliman wong tuwek. Iki padahal walimah. Yang satu yo nek anake wong sing sunat anake. Nah, kalau kasus di hari raya itu jelas lek duit kuwi yus umum al urfi untuk diberikan pada anak. Sebab lek ora percaya sampean budal wong loro akan duwe anak, kuwi anak kok sangu lek budal wong loro jarang. Nyo iki sangune. Tinggi anake malah jarang. Nek nggo anak papat telu kabeh sangoni. Ten dilek anak papat lek wae bodho nggih wong motor mawon dak budal bareng. Ya siap. Yo anu ae nyilih anak ae. Saestu niku lek bodho sampean di kanca sing sugih-sugih ngoten wis sak bodho lek motor sitok tenan. Iku niku kenyataan niku saestu. Nampa iki oleh dipek wong tuane apa ora utawa sing ngeja apa ora. Lek oleh kowe enak ngene akeh. Lah niki bake gak oleh. Nek niku bake iki neke anake sing oleh sangu. Lek niku lho bake. Cuma masalah keben enggak langsung pripun kan ngoten namung masalah niku ngoten niku. Lek masalah sing nyekel panggah tiyang sepah. Tasarupe tiyang maksude dangun niku lho. Jadi niki kalau masakan duit teko sing nyangoni neng anak kuwi, iki duwite neng anak kuwi apa neng bapake? Neng bapake penak. Oh enak kuwi nek bapake wis ora urus niku diyo wae gak masalah. Sebab niki duwene anake dihukum iki nek anake akhire sing wong tuwek kuwi malah punya hukum memakai uang itu bagaimana. Nah niki statusnya niku kalau menurut saya itu masih jelas ada korinah itu untuk anak berarti nanti anak pun mbak menawa nek sing duwe masalah itu kok nompone piye lek jumlah hibah kuwi kudu ana kabulnya bocah cilik padahal enggak oleh kabul lek sedekah bocah cilik enggak kabul tapi enggak kabul enggak usah kabul enggak usah tak tompo enggak usah ngoten pun Enggak. Rumus temen nonton itu nih soalnya. Nomor 1. Enak lho jadi. Oh. Pengkale Pak Amin. Monggo, tetap masih dengan tema nomor 1. Jadi memang ini harus setuju lah status memang ada korinah jelas. Cuma permasalahannya sing kula ngertos niku nggih masih ada dua kemungkinan. Kalau 5.000, 2.000 niku biasane wong sing nyangoni kile nggih tuku jajan, kile nggih tuku nopo. Soalnya ada sebagian itu yang nopo enggak ngoten niku. Modele ada 50.000 atau 30.000 amplopnya ditulisi dengan korinah niku yo njaluk balen. Jadi coba lek mboten percaya terus engko kono ngejak anake dolan mae dhewe awake dhewe ra nyangoni. Kira-kira grundel apa mboten?
Jadi sing kula janggal teng mriku. Nah, niki kan lebih mirip dengan kaya becek malah. Jadi Ada ngoten niku. sudah terjadi banyak ini. Sudah terjadi. Korinanya ditulisi jenenge pemberi. Paliman. Sapa ya wong ya? Wonge sapa? Ada. Yo memang enggak umum ada Wonge jeneng teko. tanggal. Wonge teko. Wonge teko. Oke, amplopnya terusan. Amplopnya ada tulisannya. Masa tak tau nemoni marang ngono. Loh, niku niku lho sing kula kadang jangkali teng mriku. Wis padha sistem becek. Dadi awake dhewe rumangsa ora tau numpangi terus diweki dengan ada tanda pemberi terus ngoten kula janggal teng mriki. Ketika kita enggak kasih balen lagi niku iki kula neliti tok saja. Banyak sing gembreneng. Dadi lek diarani sedekah kok sistemnya ngoten. Jadi ya memang secara urufnya kalau memang ada indikasi korinah atau apa niku akadnya itu untuk anak, maka itu milik anak. Belum ngoten. Tapi kalau ada indikasi niku enggak ke anak, maka niku milik orang tua. Dan sistemnya ya ngoten niku meh koyo becek. Jadi ya memang napa lek sing kula apa njajal ngejak ubeng anak 2000 5000 niku biasanya mesti nyoleh iki gitu ku anu iki gitu ku. Lek 50.000 enggak muni ngoten mesti ya. Ngoten. Jadi napa yes sembarang niku lek mutusi kalek kula ya wis kalau napa harta itu milik anak dengan napa niku apabila ada korinah napa itu diberikan untuk anak. Mungkin sing jenengan atone sing kedua tadi niku mungkin kalau memang ada sa'il yang menanyakan tentang itu ya ini mungkin menjadi kasus baru nih mungkin. Monggo. Karena sementara ini belum ada pertanyaan tentang niku. Saya kira niki wau masih anggota nomor 1 dan jenengan juga setuju dengan Nggih, niku nomor 1 Mas Yan. Kan menanyakan status. Nggih. Jadi kalau memang ada korinah ke anak itu uang anak. Kalau enggak ada korinah ke anak itu milik orang tua. Jalannya ngoten kula. Dua wajib. jadi tetap dua dengan Tafsil. Nggih. Tafsil. Jadi harus ada korinah. Kalau enggak ada maka milik orang tua. Monggo perumus mungkin sedikit ada hubungannya dengan uruf itu tadi. Saya Pak Amin. Nggih. Niki derek Pak, derek. Aman niki. Secara umum ini melihat dari permasalahan yang ada, anak kan mengajak orang tuanya untuk silaturahim. Berarti sebetulnya di sini ada peran daripada orang tua mengajak anaknya untuk silaturahim. Maksud saya gini, kalau orang tuanya yang datang jelas mungkin orang tuanya. Kalau anak yang datang itu jelas anak, statusnya anak. Kalau orang tua statusnya orang tua, anak. Jadi yang kalau melihat dari pokok permasalahan sebetulnya ini ada hubungan antara orang tua dan anak. Sedangkan pertanyaan yang pertama ini status amplop. Kalau status amplopnya sudah jelas yaitu adalah sodako, uang sodako. Hanya saja yang nanti yang perlu kita pikirkan adalah pertanyaan berikutnya. Kalau status uangnya sudah jelas itu sodako, tapi keperuntukan daripada uang itu milik siapa ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Insya Allah kalau pertanyaan pertama sudah jelas diputuskan bisa nanti langkah berikutnya nanti dikembangkan. Jadi nomor 1 dengan pun sarjo ya sodako. Niki nomor 1 pripun sodako. Wonten sing kerat mboten. Ada yang tidak irama dengan nihayat Z niku wau. Ibarat pertama yang muncul. Dinten niku
status uang milik siapa atau status jeneng? Apakah status amplop lebaran belum oleh kepemilikan yang jelas ini. Nah, Status amplop. kepemilikan toh? Kepemilikan apa jeneng Pak? Sama. Sing cara dhewe iki kan hibah hadiah sedekah kan ben ini kan Nggih. apa dingin telu-telune. Ya hibah ya sedekah ya hadiah. Ya bisa saja. Nah ya bisa saja. Tapi pada umumnya umpama mereka paling ngeten biasane lek dulure. Lek dulure niku rada akeh karepe ya sing kula takon-takoni ngono kuwi nggih bensin bapake awake. Saya ketahui niku wawancara sing nyangoni Pak. Wawancara sing nyangoni. Ndak punane apa sapa ngono berhubung meyato aku wae adike apa misanane kuwi bahasane sanu nek anake apa ngweki kan yo apa ya engko lek dulure isin diweki kan ya ndak penak. Iki bahasane iki diagahi iki saling tuku bensin. Ngoten. Cuma diomongke iki sanune. Lah nggih ini kan masalah itu kan ada status itu kan masalah untuk pemakaian kan ada lagi maka pemakaian kan ada lagi. Mboten niki menentukan status juga. Nggih. Motif pemberi niku Lelek pemilik itu kan kedua, yang pertama statusnya sedekah apa akan kulin, tapi ngoten Pak Arif Insya Allah ngoten. nggih. Terus Masa mboten ditakoni milik siapa juga nih yang pertama. belum. Niki pertanyaannya Oke. Yang kedua Rian, bagaimana hukumnya orang tua menggunakan uang yang sebenarnya diberikan untuk anaknya yang masih kecil. Yang kedua mboten mengatakan milik siapa loh niki. Kula kinten yang pertama niku lebih condong status amplop lebaran yang diterima. Oh, no. Berarti kan ngono. status milik ini arahnya. Gitu. Yo mungkin jenenge apa, mungkin napa bisa diarahkan sedekah dan milik anak atau sedekah untuk anak kan bisa. Soalnya yang nomor 2 ini menghakimi jelas-jelas itu milik anak. Nonton. Jadi yang B itu bagaimana hukumnya orang tua menggunakan yang sebenarnya diberikan untuk anak ini kan wis menjawab nomor 1 sebenarnya. Nomor 2 ini memvonis 1 itu jelas milik anak. Nggih, yang nomor 2 memvonis hak milik. Mboten memvonis hak milik anak. Lah nggih. Cuma yang diperdebatkan niki wau kan antara apakah itu sedekah atau hibah ataupun ada status yang lain. Ngoten to. Nomor 1 niku. Mboten enten ngoten niku to Mas kula. Nggih. Monggo. Nggih, Kalau enten nggih ngoten niku lek kula jadi ketika ada korinah arahnya ke anak jelas itu anak sedekah anak. Oke, mungkin saya kembalikan ke Rumus. Mungkin itu mau kembalikan. Terus diambil wong-wonge. Terus nggak ada yang lain ini, nah mediator tok nih Pak. Memang kalau kita menstatuskan amplop nih, meskipun untuk yang nomor 2 itu tidak memvonis, kalau kita lihat karena Pak Amin menyinggung nomor 2, pertanyaan nomor 2 itu sudah betul. Maksudnya itu pemberiannya itu diberikan pada anak. Buktinya orang yang memberikan itu memang memberikannya pada anak asal bodoh. Jarang jadi memvoni. Jadi Pak Makris malah memvoni tok yang gimana nih? Bukan kok nomor 2 itu langsung memvonis milik anak bukan, tapi prakteknya memang diberikan kepada anak. Tidak memenuhi ingkang nomor 2, tapi itu tidak kita bahas dulu. Yang pertama itu musamma. Jadi memang ada perbedaan mujawab. Ada yang mengatakan hibah, ada yang mengatakan
sedekah, Pak Amin mengatakan qardun. Mungkin ini fi ba'dil masail ya. Kalau qardu itu fi ba'dil masail. Qardu itu hutang. Karena memang itu nanti bisa saja terjadi. Kita tidak menutup kemungkinan potensi itu. Kita tidak menutup potensi adanya terjadi qardu, hutang. Tapi itu tidak kita bahas hari ini karena prakteknya ini kita pakai yang umum saja. Itu kalau hari raya memang kurang umum. Dan juga kalau bi'tibaril musamma, kalau kita mencari status, maka ini ya paling mudah harus mengetahui qasdud dafa. Kalau mau secara betul, secara tepat itu harus tanya pada pemberinya, ini sedekah apa hibah, karena memang keduanya itu perbedaannya hanya sedikit sekali. Kalau sedekah itu li thawabil akhirah, kalau hibah itu li tawaddud wal mahabbah. Jadi wis moe mergo demen. Tapi mau kita tarik keumumannya lagi nggih. Iki mau dunia lagi. Keumumannya lagi itu jarang sekali nggih. Lek kados kula itu jarang lihat ajil sawabil akhirah. Nyamuni tiyang wis rata-rata sing li tawaddud wal mahabbah. Wis pokoke jarang sekali gitu. Cuman nanti kalau memang perlu ditampilkan ya tidak masalah, dapatnya nanti rumusannya apakah status amplop yang lebaran yang diterima oleh Ahmad ya dua itu. Tapi sebenarnya kalau kita lari ke musamma itu justru yang paling gampang itu malah COVID. Si penerima ini ketika itu karena ini diberikan pada Le Ahmad, Kang Ahmad masih kecil yang sopi. Ini musammanya itu subut no betul, nih masa dulu. Sehingga seharusnya ketika nanti kita larikan ke hibah, nanti kita ke sedekah, kalau mau diperinci itu kita harus bisa tidak ini dikatakan hibah, karena yang diberi adalah anak kecil. Sedangkan anak kecil tadi sudah disinggung oleh ya sini namanya ya Jamburi, Jamburi bahwa anak kecil itu mahjur. Sehingga ketika mahjur seharusnya ini tidak luzum, malah batal. Sehingga mestinya hibah, kalau hibah itu kan sudah ada syarat rukun yang terpenuhi baru bisa kita katakan hibah. Atau hibah fasidah ini nggak mungkin sebelum. Itu sebenarnya yang harus diketahui, yang perlu lebih riset lagi. Cuman memang ini urung ibarat nomor kesulitan cepatnya. Memang kalau hibah, kalau sedekah itu wa sedekah itu fala yalzamu fiha al-qabul inda batil fuqaha. Niki maksudnya niku kalau sedekah itu tidak perlu ada yang menerima. Tapi prakteknya ada yang menerima lah. Jangan samakan ada yang menerima dan yang tidak. Ini prakteknya ada yang menerima. Nah, yang menerima siapa? Anak kecil. Jadi ini bukan masalah tidak ada yang menerima, tapi ini ada tapi anak kecil. Nah ini subut apa tidak, luzum apa tidak, hibah seperti itu. Dan terus ini tentang mausu'ah ini berarti fa in kana al mawhubullah aqilan balighan fa innahu yabitu al hibah. Amma idza lam yakun min ahlil qabdi fa innal hibata lahu sahihatun. Jadi tetap meskipun hibah itu nanti diberikan kepada anak kecil, ini status hibahnya ini tetap sah, mengatakan kita itu hibah meskipun anak kecilnya ini mahjur, tapi memang qabdnya yang bermasalah. Kalau status hibahnya ini boleh,
bisa sah status hibahnya, tapi lakin yubidu anhu man yasihu minhu al-qabd. Tapi yang menerima harus yang menerima harus orang yang bukan mahjur alaih. Atau kita analogikan dengan fi babil bai', di mana bai'ul haqirat itu ba'dul ulama itu membolehkan anak kecil jual beli barang-barang yang remeh. Sehingga mestinya kalau kita larikan ke hibah, sedekah pada umumnya hari raya itu jarang banget nih. Hari raya itu jarang banget yang nyamani seket. Itu jarang banget, meskipun itu ada, tapi itu jarang banget. Soalnya mulai duit dulur miliarder, Pak. Ini kan nyamani anak-anakku 20.000 man. Jangan-jangan itu wah miliarder gimana? Nyamani 20.000 berarti tak ada mas masalahnya suke ya. Dengan anakku. Oh iya 20.000. Tapi itu memang kan dalam artian ini memang harus dipilah. Kalau fi babil haqirat itu nanti berarti sudah wujud bil fadil oleh Ahmad itu status hibahnya. Kalau sedekah, kalau kita fokus lagi kita untuk menjawab soal nomor 1 ini, maka jawabannya tetap kita memandang maudiyah biar mengcover jawabannya Pak Amin. Maka nanti jawabannya ya 3 ditafsir. 1, kalau ada harapan dari pemberi atas pahala akhirat maka namanya sedekah. Kalau berdasarkan hanya demen pada anak, demen muaidah itu namanya hibah. Nanti kalau ada bahasa pemberian yang diharapkan pengembaliannya ini bisa saja kordu, tapi itu dibelian bahasanya. Sebab kordu sendiri harus ada sekolah. Tapi kordu jibni itu harus lebih telisik lagi, sehingga kayak enggak pulau untuk yang kordu itu tetap kita sampingkan saja dulu. Bukan kok tidak dianggap, tapi tidak kita katakan di rumusan kita. Jadi rumusan kita nanti bisa hibah, bisa sedekah melihat tujuan si pemberi. Kalau tujuannya itu adalah pahala akhirat, pahala, maka itu dikatakan sedekah. Kalau itu pemberian yang hanya mahabbah karena tujuan, karena bukan karena akhirat, bukan karena mengharapkan pahala, maka itu nanti dikatakan hibah. Meskipun yang menerima itu adalah anak kecil, itu hibahnya tetap sahih. Fil muhakirat, kalau tidak muhakirat berarti ya yang harus diterimakan oleh orang tuanya. Dan saya kira memang kalau sang bodoh itu pasti orang-orang dafek, orang-orang yang memberikan itu menganggap ini remeh. Dan cara kula, soalnya mboten remeh, mboten mungkin diri malah cara kula. Iku wangi kula bukan. Coba kira Bapak. Sorry. Tapi nganggo tak. Nggih, monggo. Encene ning bali teng kordu niku kula kan selaku tiyang sepah. Kene nyangoni ya roh anak dene disangoni. Cuma lek ningali tiarane Pak Mas Amin Pak Amin teng kordu niku kadose tasik radi kabeh lah. Utawa jarang belum. Ya, kecuali ya, misalnya. Kecuali adat itu ketika khitan, walimatul urus, ini ampun adat ketika kita nguwai kaya-kaya enek mbadiin, meskipun mungkin nek tatanan-tatanan sing anu juarang sing ngangen meskipun anu, tapi hukum adat desa ini mesti rata-rata akhirnya aku mesti tahu. Tapi ketika nyamoni meskipun itu diatur lewat perumus anak kowe sangon miliarder meh 20. Lah kula anake siji gene sangli ya mesti mentol 50. Lah anake mek 5 nyeket-nyeket wong mesti mikir. Ini mesti titik-titik. Nah, kadang-kadang ngoten niku. Tur memang arahkan nyangoni anak seneng niku rata-rata malah ke situ.
Lek sedekah iki kula pinten memang yo rada kejeron iki cara diarah. Tapi nggih mboten napa memang pasina seperti itu. Tapi rata-rata seneng. Mulane ketika sadene bodho terus siap tuku amplop, siap ngandai duit 5.000-an, 10-an, rasane seneng. Iso nyangani bocah cilik-cilik pun disiapkan. Seneng apa riya? Niku balik jerone minggu. Nggih, ngoten niku yang terjadi kados semak. Mungkin lek diarahkan namung sedekah hibah nggih. Untuk pembahasan-pembahasan ini kados nggih cocok. Nggih, malah diterima. Katanya lebih sampun sudah lebih mengerucut ya. Pak Arif melalui posisi pun sebagai penerima Allah memberi dalam artian seseorang yang memberi itu mesti memilah-milah uang yang akan diberikan. Seorang katakanlah seorang pengusaha atau yang mampu itu dia akan berpikir uang apa yang akan diberikan. Kalau pemahaman umum bahwasanya bahwa uang yang akan diberikan itu adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah akhirat, mencari ganjaran. Maka ketika harta itu berkaitan dengan zakat, maka kaitannya dengan zakat. Tapi yang berkaitan dengan masalah zakat sunnah akhirnya masuk ke sedekah. Ya, ini yang diberikan kepada untuk nyangoni anak-anak atau siapa yang datang yang silaturahim itu. Jadi unsurnya di sini bukan sekedar hibah digandeplek gitu. Mereka yang punya, orang yang punya itu mesti milah-milah uangnya. Ini uang apa? Meskipun itu misalkan pegawai lah, katakanlah pegawai negeri, dia juga akan berpikir uang ini uang apa? Apa itu termasuk bagian daripada zakat sunnah yang namanya sedekah itu? Dan saya merasa bahwa yang diberikan itu termasuk zakat sunnahnya itu. Jadi di sini bisa dikatakan tujuannya adalah sebetulnya adalah urusan akhirat, mencari pahala. Jadi menurut saya ini sedekah yang mengarahkan kepada mencari ridhonya Allah berupa pahala. Mulai Pak Arif. Nggih, saya kira juga mulai rada setuju oleh Pak Arif. Memang lek dipilah-pilah itu memang praktek ya. Saya kira kan semua orang itu melakukannya. Ki lek sing 2.000 tinggal anake tangga. Ki lek sing 5.000 nggih dulure sing rada ado. Ki lek sing 10.000 tinggal dulure sing cedhek. Saya kira semua orang benar ya, memilah-milah itu, dan itu nanti akan mempengaruhi tentang niat ketika memberikan. Kuwi biasane lah anake wong sugih malah diwehi akeh, Pak. Kayak wong sugih kayak sangone le akeh. Ora pantes. Itu kan hanya perbandingan loh, perbandingan antara si pemberi, status pemberinya, status pemberinya. Nek karo anake wong sugih tambah akeh iki piye? Urusan status iki. Iya, gimana? Lagi, itu hanya status kemampuan loh. Iku lek mergoli isin malah tak anak anti binasi malah haram. Kelompok oke wae. Kelompok karo wis. Tapi pun mboten bisa ditambah keberatan. Oke, saya kira meniwau ada sedikit sudah mengerucut. Jadi dari rumus tadi juga sudah memberikan tafsir yang jelas. Itu tergantung ke niat si pemberi. Nuwun. Niki umpama dijawab taksir nggih. Tiba mulai kordu dengan otomatis boten yo kata. Sangu mosok yo urip balikne kan yo wis ndak. Dadi mau yang mengatakan sedekah karo hibah yo cenderung akeh sing pundi ya. Kalau akeh sedekah ya. Malah mboten. Malah ya. Malah sedekah malah mboten. Adine ku jarang, Pak. Adine ku jarang banget. Lek kula ya. Lek pengusaha Pak, biasane sing akeh. Zakat. Mboten seneng. Betul zakat. Kula ngene, bengkel contone. Kula kenalan ngene. Jadi dia sengaja nyisihnya 5.000.
itu motifnya sudah apa dia? Kurang. Mungkin bener nih dengan Pak Arif ini. Arif kan yo usaha toko.